bacain teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من الله والله عنده حسن الثواب. Dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Tuhan mereka memperkenalkan permohonan dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah dari kampung halamannya yang disebut pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah adalah pahala yang baik. Alhamdulillah pembacaan ayat suci Al-Quran telah selesai. Terima kasih kepada Teh Fitri. Selanjutnya akan ada penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Umi Agudian Sofiani, yang nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya akan sedikit memperkenalkan hal tentang Umi. Umi ini kelahiran asli Sumedang. Beliau juga mengajar di MDT Al-Ikhwan Margahayu, tepatnya di belakang Metro Indah Mall. Untuk selanjutnya, mangga Umi perkenalkan diri, kemudian dilanjutkan dengan materinya. Oh iya, atur nuhun Teh Adia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridho-Nya kita semua bisa dikumpulkan, bisa bersua pandang di sini. Senang sekali, Umi aja, Teteh aja. Teteh aja ya. Senang sekali Teteh bisa bertemu dengan teman-teman semua, adik-adik yang solihah ya, dari Ashabul Jannah. Tak lupa salawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka
tak sayang gitu ya. Karena itu kenalan dulu gitu ya. Sebetulnya sudah diperkenalkan tadi ya oleh Adia, tapi nggak salah kalau saya mengulang sedikit mungkin ya terkait dengan eh, apa ya data diri saya ya. Jadi perkenalkan teman-teman semua, adik-adik semua, nama Teteh Agudian Sofiani, alamatnya di Margahayu ya, tepatnya di belakang Metro Indah Mall. Kemudian aktivitas sehari-hari sebetulnya aktivitas utama saya adalah seorang ibu rumah tangga, namun saya juga sekarang kebetulan sebagai pengajar ya di MDT di Masjid Al-Ikhwan ya di Margahayu. Status udah ya tadi ya ibu rumah tangga dengan 2 anak. Cukup mungkin ya perkenalannya ya. Iya, Umi. Ya, kita langsung saja karena waktu terus berjalan. Sebetulnya saya tidak akan langsung membahas ya TOR yang diberikan oleh panitia kepada saya. Saya ingin membahas terlebih dahulu sebuah materi yang kalau menurut Teteh itu amat penting untuk kemudian kita pahami ya gitu. Dan ini sebetulnya berkaitan juga ya dengan materi yang akan kita bahas gitu ya pada kesempatan kali ini. Materi yang ingin Teteh sampaikan pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan permasalahan mendasar manusia ya. Ini dulu yang akan saya bahas sebelum kita lanjut kepada materi yang telah dipersiapkan oleh panitia ya. Kenapa ini harus kita bahas gitu ya? Permasalahan mendasar manusia ini agar kita mampu menyelesaikan permasalahan hidup kita yang sifatnya cabang dengan benar, gitu ya. Maksudnya permasalahan yang cabang itu kayak gimana? Seperti yang disampaikan oleh panitia pada saya ya. Masalahnya misalkan gini, Teh, kita tuh kan perempuan, gitu ya. Yang Allah tetapkan yang namanya perempuan itu ketika per bulannya itu, setiap bulannya itu kita dikasih yang namanya haid gitu ya. Nah, padahal saya teh ingin tetap beribadah kepada Allah kan gitu ya. Ibadah apa saja sih yang bisa dilakukan gitu ya ketika seorang wanita itu haid baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Itu masalah bukan? Masalah ya. Masalahnya apa sih? Sesuatu yang harus kita pecahkan, yang harus kita jawab gitu ya, yang harus kita ketahui gitu sehingga akhirnya kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ya itu salah satu masalah cabang, contoh masalah cabang. Saya contohkan lagi yang lain ya, terkait dengan masalah cabang yang pasti kita itu biasanya alami gitu. Misalkan apa ya, kalau adik-adik misalkan gini, kita jatuh cinta. Teh Adia pernah jatuh cinta, Teh? Iya, pernah. Oh iya, pernah. Mulai dari kelas berapa, Teh, jatuh cintanya? Lupa lagi, Umi. Oh, lupa lagi. Kepo amat ya. Nggak bercanda aja ya nanya sejak kapan. Tapi dari tiap orang kayaknya pernah ya merasakan jatuh cinta. Gimana ketika kita merasakan jatuh cinta, seneng nggak? Ya seneng ya, kata orang sih katanya berbunga-bunga. Berbunga-bunga nggak Teh Adia? Iya, Umi. Bahagia mungkin, Umi ya. Ya bahagia ya gitu. Yang lain juga nampaknya sama. Siapa nih yang buka kamera? Saya nggak pakai ini, nggak pakai laptop, pakai HP, jadi nggak bisa lihat teman-teman semua. Nah, jadi kita pasti pernah yang namanya jatuh cinta gitu ya. Kalau kita udah jatuh cinta, biasanya kita kan ingin menyalurkan rasa cinta kita ya, ingin menyalurkan perasaan kita gitu kepada orang yang kita cintai. Nah, terkait dengan penyalurannya itu kan di hadapan kita itu ada banyak ragam penyaluran ya. Misalkan apa penyalurannya? Bisa dengan pacaran ya, bisa dengan hitbah, melamar, ta'aruf dan hitbah gitu ya. Kemudian bisa jadi kumpul kebo gitu ya. Sekarang tuh lagi rame lagi tuh gitu yang namanya kumpul kebo, atau ada yang namanya apa ya? Istilah yang baru. Aduh, lupa lagi cuma namanya. Semakin hari semakin aneh-aneh saja gitu ya.
tren-tren yang ada gitu. Nah, di hadapan kita itu ada berbagai penyaluran. Pertanyaannya, cara penyaluran yang benar terkait dengan perasaan cinta kita itu seperti apa sih? Nah, itu kan masalah ya, yang harus kita ketahui solusinya. Apakah boleh dengan kumpul kebo kita ajakin gitu ya orang yang kita suka teh, dan dia pun suka sama kita. Yulah kita tinggal bareng aja, gak usah nikah lah, biar saya juga gak terikat dengan kewajiban, AA juga gak terikat dengan kewajiban. Ya pokoknya kita mah gak usah saling mengekang lah, misalkan gitu ya. Apakah pilihan yang seperti itu benar? Nah gitu ya, ini tentu harus kita ketahui. Kenapa? Agar hidup kita itu selamat. Kenapa kita mesti menyelesaikan permasalahan hidup kita dengan benar? Agar hidup kita selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Karena kalau kita menyelesaikan permasalahan hidup kita salah, gitu ya, maka nanti akibatnya fatal. Kerusakan kita bukan hanya di dunia gitu, tapi kita harus ingat di akhirat, gitu ya, ada kehidupan setelah kehidupan dunia, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita salah melangkah, kalau kita salah menyelesaikan permasalahan, gitu ya, maka akan salah pula, gitu ya, hidup kita. Akan salah pula perbuatan kita, akan salah pula aturan yang kita pakai, akan salah pula perasaan yang kita miliki, gitu. Maka jangan sampai, gitu ya, kita hidup kita salah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, gitu. Maka agar kita bisa menyelesaikan permasalahan hidup kita yang sangat banyak ini dengan benar, ya, maka kita harus menyelesaikan dulu permasalahan mendasar manusia. Gitu. Emang apa sih permasalahan mendasar manusia? Itu ada 3. Tapi nampaknya kita akan bersambung ya, karena ini akan banyak gitu ya, akan banyak kita bahas. Tidak apa-apa, saya bahas dulu sedikit. Nah, apa sih permasalahan mendasar manusia? Itu ada 3. Yang pertama, dari mana manusia berasal? Yang kedua, untuk apa manusia hidup? Dan yang ketiga, akan kemana manusia setelah meninggal. Nah, ini permasalahan mendasar yang mesti terlebih dahulu kita jawab sebelum kita menjalankan kehidupan di dunia. Kalau kita sudah menjawab gitu ya 3 permasalahan ini, maka insya Allah ketika kita menjalani hidup, kita akan memiliki peta, ya. Kita akan memiliki arah hidup yang lurus, yang benar. Gitu. Tapi kalau misalkan kita belum menjawab pertanyaan ini dengan benar, ya, maka arah hidup kita itu sebagaimana kita naik angkot, tapi kita nggak menentukan tujuan kita. Pernah nggak kita naik angkot, tapi misalkan kita nggak tahu mau kemana? Pokoknya mah naik, weh. Naik, ya. Naik mobil Margahayu Ledeng misalkan teh. Naik mau kemana? Bingung kita teh ya, mau kemana ya? Nya kumaha emang we lah. Kata kita teh. Ya udah tuh, akhirnya kita mengikuti si Emang Margahayu Ledeng itu melaju. Terus gitu ya, pas udah semua penumpang udah turun, si Emangnya nanya lagi, Neng teh mau kemana? Mang, abi bingung mang, bade ka mananya abinya mangnya? Neng, amang mah ayeuna teh tos pusing neng. BBM naik, minyak goreng 50.000 2 liter, gitunya. Sakedap deui cenah gas oge naik. Mang teh tos pusing mang, neng gitunya. Mang mah bade bunuh diri we ka jurang. Ai neng bade ka mana? Misalkan gitu. Ngerti ya bahasa Sunda ya? Ngerti, Orang Umi. Oh ya, orang Bandung kayaknya ngerti ya. Karena orang Sumedang Sunda asli jadi campur ya bahasanya. Akhirnya misalkan kita jawab, duh mang, abi teh bingung. Oh kayaknya mangnya bade ka mana nya mang abi? Nyatos lah, ngiring ka amang we lah, ngiring ka jurang. Pusing abi bade ka mana? Kebayang kan kalau misalkan gitu ya. Nah, tapi itu bisa jadi akan terjadi pada kita kalau kita tuh tidak tahu arah hidup kita teh mau ngapain, akan kemana gitu. Maka nasib kita ya tadi seperti naik angkot yang kita tuh tidak menentukan arah mau kemana gitu. Maka penting bukan gitu ya untuk menjawab permasalahan mendasar manusia ini. Gitu. Oleh karena itu mari kita jawab ya satu persatu. Yang pertama, dari mana manusia berasal? Dari mana? Teh Eli mungkin mau jawab ini karena di layar saya ada Teh Eli.
Berasal dari apa ya? Dari Allah, dari tanah. Banyak. Oh, banyak ya, ada beragam macam jawaban gitu ya. Kita manusia berasal dari mana sih? Ada yang mengatakan dari mana Teh Yasila? Itu di layar saya sudah ada Teh Yasila nih. Kalau kata Teh Eli dari Allah, dari tanah. Kalau kata Teh Yasila dari mana Teh? Dari tanah juga. Oh, dari tanah juga gitu ya. Kalau Teh Adia dari mana Teh? Dari tanah juga dari Allah gitu. Dari tanah gitu ya. Aduh, yang lain sayang tidak ada ininya ya, tidak on kamera, jadi saya nggak bisa ini nih. Nggak apa ya. Nah, ketika kita ditanya dari mana kita berasal, gitu ya, dari tanah. Tanah dari mana? Tanah dari mana? Dari Allah, gitu ya. Betulkah kita dari Allah? Teman-teman pernah nggak memikirkan ini secara mendalam ya, menelaah, mentadaburi gitu ya, memikirkan ya terkait dengan diri kita khususnya gitu. Oh iya ya, saya teh berasal dari mana gitu. Kita lihat langit gitu ya, kita lihat hujan, sebentar lagi hujan, langit udah gelap gitu ya. Hujan ini dari mana? Kita lihat kucing kita yang lucu gitu. Ya Allah, Pus, kamu lucu banget sih, Pus. Warna kamu abu-abu, udah gitu gomplok lagi gitu ya. Ya Allah, lucu banget gitu. Kita pernah nggak bertanya, ini si kucing dari mana ya? Gitu ya. Nah, kalau kita telaah sebetulnya gitu ya, akal kita akan mampu menjangkau bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, manusia, si empus gitu ya, langit, tanaman, bunga mawar yang harum, bunga melati yang putih dan mewangi gitu ya. Kita akan menjangkau semua itu pasti ada yang mengadakan, pasti ada yang menciptakan. Betul nggak? Ya, Betul. nggak, akal kita mampu menjangkau, nggak mungkin tiba-tiba misalkan teh ya, sesuatu itu ada tapi tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Misalkan ini ya, saya contohkan deh. HP yang sedang kita pegang. HP Teh Adia. Teh Adia pakai HP atau pakai laptop Teh? Pakai HP Umi. Pakai HP ya. HP yang Teh Adia punya gitu. Itu ketika Teh Adia, HP-nya merek apa Teh? Pipo Umi. Pipo gitu ya. HP Pipo yang Teh Adia punya gitu ya. Pas Teh Adia Teh pengen gini, pas pertama kali beli HP Teh gini, pas punya HP Teh. Aduh, saya pengen HP Vivo gitu ya. Tiba-tiba tring, HP Vivo ada di hadapan kita. Gitu enggak? Enggak Umi. Enggak ya, gitu kan? Atau kerudung yang kita pakai, baju yang kita pakai misalkan teh. Aku pengen kerudung warna hitam, kata saya teh. Tiba-tiba tring, kerudungnya ada di hadapan kita. Gitu pada faktanya? Kan enggak ya, gitu ya. Kerudung yang kita pakai, HP yang kita pakai sekarang, baju yang kita kenakan saat ini gitu. Itu semua pasti ada, akal kita mampu menjangkau, itu pasti ada yang mengadakan, ada yang membuat gitu. Sekalipun kita tuh nggak ngelihat, nggak tahu siapa sih pembuat HP Pipo gitu ya, laki-laki apa perempuan, di mana dibuatnya gitu ya, di mana alamat si pembuatnya gitu ya, rambutnya lurus atau keriting, warna kulitnya hitam putih, hitam putih ya, sawo matang misalkan teh putih langsat atau hidung merdong misalkan gitu ya. Sekalipun kita tidak tahu ya siapa, kapan gitu ya dibuatnya si HP Pipo gitu, akal kita mampu menjangkau bahwasannya HP kita itu pasti ada yang menciptakan gitu. Itu mungkin ojol-ojol ayah, hoyong Pipo, tring, pengen kerudung, tring, ya, pengen buku, tring, pengen pensil, tring, kan tuh mungkin gitu. Pada kenyataannya ini pasti ada yang membuat gitu. Nah, kerudung gitu ya, HP, baju, ada yang membuat. Komo kita, manusia, coba deh teman-teman pikirkan ya, terkait dengan luar biasanya betapa canggihnya yang namanya manusia gitu.
betapa kita itu diciptakan dengan sangat sempurna, dengan kedetilan yang luar biasa sempurna dan pengaturan yang luar biasa. Saya contohkan ya, misalkan gini, pernahkah teman-teman berpikir ya, mengapa rambut kita itu bertambah panjang, tapi alis kita itu, bulu mata kita itu tidak ikut bertambah panjang? Sebentar ya. Iya, Umi, Mangga. Nah, Teh Adia pernah berpikir, saya memikirkan, kenapa ya rambut kita kok manjangan gitu ya, sedangkan alis dan bulu mata kita nggak panjangan. Iya ya. Atau kuku kita itu memanjang gitu ya. Tapi apa namanya teh? Ya ini nggak memanjang gitu, apalagi yang tidak memanjang ya. Alis, bulu mata ya terutama gitu yang tidak memanjang gitu. Sedangkan bulu-bulu yang lain bertambah panjang gitu. Atau bulu kaki juga ya dia tidak bertambah panjang. Gitu ya. Bulu tangan kita nggak bertambah panjang. Kebayang dong kalau misalkan ya bulu mata kita itu bertambah panjang setiap hari. Ya Allah, betapa repotnya kita harus ke salon. Bu, duh tolong ini udah clear abis ieu soca ieu mata ka dia udah ngarambai. Gak bisa ngelihat. Kalau misalkan bulu mata kita itu terus bertumbuh memanjang gitu. Tapi Masya Allah ya gitu, Allah menciptakan bulu mata kita itu tidak memanjang, hanya rambut kita yang memanjang gitu. Ini kan atas izin pencipta kita ya, atas pengaturan pencipta kita. Atau misalkan gini, udara yang kita hirup ya, itu kan udara itu di apa? Udara yang ada di sekitar kita itu kan macam-macam ya, bukan hanya oksigen gitu, ada nitrogen, ada O2, ada CO2 dan lain sebagainya. Hilap deui-nya pelajaran kimia gitu ya. Yang pasti tidak hanya O2 gitu, tapi juga ada udara-udara yang lain gitu ya. Nah, pertanyaannya gitu ya, tapi yang kita hirup, yang masuk ya, yang berhasil masuk ke dalam paru-paru kita gitu ya, itu kenapa hanya O2, hanya oksigen? Teh Adia farmasi ya, itu belajar juga kan masalah itu ya? Iya. Gitu ya. Kan Masya Allah ya gitu. Ternyata dari mana gitu hidung kita tahu bahwa yang harus kita serap itu oksigen gitu. Dan kita tidak menghirup udara-udara yang lain gitu. Hidung kita tuh sudah dipersiapkan untuk pas ya bisa menghirup oksigen. Begitupun dengan paru-paru kita gitu. Itu kan sebetulnya kalau kita renungi ya, akan kita temukan betapa banyak keajaiban-keajaiban ya, pengaturan-pengaturan yang kemudian pencipta kita berikan kepada kita gitu. Sehingga kita itu bisa hidup dengan sempurna. Nah, gitu. Atau ini ya, misalkan kayak anak saya pernah bertanya, Ibu, kenapa sih mata kita itu suka berkedip-kedip, katanya gitu. Iya ya, kata saya, tiap kali berapa detik ya, coba hitung gitu ya, tiap kali berapa detik mata kita itu berdetik. Saya nyoba nantang ke anak saya, coba Detaki itu matanya jangan tahan gitu ya, jangan dikedipkan. Dia nyobain gitu ya, coba ibu hitung ya berapa detik gitu, berapa hitungan Detaki bisa kuat enggak berkedip. Belum 10 hitungan juga ya dia udah nggak kuat gitu, nggak bisa, nggak berkedip gitu, mata kita itu pedih gitu. Kayaknya saya penasaran ya, kenapa Bu berkedip gitu. Saya searching gitu, kenapa sih mata kita itu butuh berkedip. Ternyata agar mata kita itu tidak kering ya, tidak rusak gitu. Sehingga mata kita itu butuh berkedip ya setiap berapa detik sekali. Itu kan luar biasa ya gitu. Sudah diatur sehingga mata kita itu tetap bisa melihat dengan nyaman ya, meskipun dengan kita berkedip-kedip tapi tidak hanya membuat kita merasa terganggu kan dengan kedipan itu ya, masih bisa melihat hitamnya awan saat ini. Teman-teman melihat ke luar, bisa melihat keluar itu awan sudah mulai mendung ya, sudah hitam gitu, dan bisa kita lihat dengan sempurna dengan enak ya. Kita bisa melihat sempurnanya
daun ya warna hijau yang sangat menyejukkan gitu dan lain sebagainya. Nah, ini semua gitu ya, kalau kita perhatikan apa yang ada dalam diri kita khususnya gitu ya, maka sebetulnya kita akan bisa melihat bahwasannya kita ini pasti ada yang menciptakan gitu ya. Tidak mungkin ojol-ojol aya gitu ya. Ojol-ojol ada matahari, tring. Ojol-ojol ada manusia, tring gitu. Nggak mungkin jika gitu. Kita semua pasti ada yang mengadakan, ada yang membuat, ada yang menciptakan. Yang namanya pencipta itu pasti ada. Gitu ya. Misalkan gini, saya contohkan lain ya. Jika di teras rumah kita lihat ada tai kotok. Apal kan tai kotok? Tai Tahu kotok itu tai ayam ya, kotoran ayam. kotoran ayam. Ya. Kira-kira ketika kita melihat tai kotok gitu ya, tai ayam, apa yang ada di benak kita? Pasti di benak kita gini, bilang gini, jigan, iya pasti ya, hayam tadi ngalewat tadi hayam pasti ke teras. Soalnya naon? Aya jejakna. Yaitu apa? Tai kotok. Mal mungkin nanti teh ayam teu ka dieu gitu nya, soalnya aya buktina, aya jejakna nyata tai kotok. Gitu. Jadi tai kotok itu adalah bukti bahwasannya tadi itu pasti si ayam itu mampir ya di teras rumah kita. Gitu. Nah, begitupun dengan pencipta kita. Keberadaan kita manusia, keberadaan alam semesta ini, bulan, bintang, langit gitu ya. Hewan, tumbuhan gitu ya. Itu semua jejak-jejak dari pencipta kita. Keberadaan kita semua itu merupakan bukti bahwasannya pencipta itu ada. Ya. Yakin sekarang bahwa pencipta itu ada? Yakin. Karena selama ini gini ya, kadang kita tuh memang sudah dikenalkan kan sejak SD tuh. Siapa Tuhan kita? Allah. Tapi kita tuh tidak pernah diajak berpikir membuktikan memang secara nyata gitu ya, bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita hanya sekedar diberikan informasi gitu. Tapi tidak diberikan bukti-bukti, tidak diberikan keyakinan gitu ya, bahwasanya Allah itu ada gitu. Padahal yang namanya keimanan itu harus 100%, harus yakin gitu. Karena nanti akan berbeda orang yang tidak yakin dengan orang yang yakin kepada Allah gitu. Misalkan gini, saya contohkan ya tentang keyakinan. Di hadapan kita ada racun sianida. Kita tahu bahwa racun sianida itu beracun. Ya, namanya juga racun. Kalau kita minum, itu pasti akan menghantarkan kepada kematian gitu. Kenapa kita yakin? Karena buktinya ada. Misalkan pernah dulu dengar kan teman-teman ada kasus yang tukang Gojek ya, keluarga itu meninggal gara-gara makan sate ayam yang dia tuh udah dikasih racun sianida, misalkan gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau di hadapan kita ada racun sianida dan kita dibayar gitu ya, sok dia dibayar 1 triliun, 1000 triliun ketang, ya 1000 triliun weh. Dikasih ku teteh 1000 triliun, tapi Adia harus minum racun sianida. Mau nggak kira-kira Adia? Nggak mau, Mi. 1000 triliun loh. Adia itu bisa kaya bahkan lebih dari 7 turunan. Adia bisa pergi ke planet Mars bahkan gitu ya, dengan menggunakan uang 1000 triliun. Apapun yang Adia mau gitu. Itu Adia bisa kasih ke orang. Mau nggak dikasih 1000 triliun? Kan tetap mati gantinya. Tetap mati gitu. Iya. Itu nggak mau gitu ya. Nah, pertanyaannya, keyakinan kita kepada Allah ya, maksudnya kepercayaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, yakinnya kita kepada Allah, sama nggak? Maksudnya bukan ingin ini ya. Kan kita kayak yakin bahwa cyanida itu beracun sehingga dikasih uang 1000 triliun kayak nggak mau. Pertanyaannya kita keyakinan kita kepada Allah sama nggak? Minimal jika gitulah percaya ke racun cyanida itu beracun gitu. Itu harus kita renungi gitu ya.
Karena nanti akan berbeda gitu kalau misalkan kita itu nggak yakin dan tidak yakin. Kalau kita yakin kepada Allah, maka nanti setiap kali Allah itu memberikan aturan kepada kita, kita pasti akan senang menerimanya, akan sami'na wa a'tona. Ya Allah, aku dengar dan aku taati gitu. Jadi mulai istilah tapi ya, misalkan gini, kata Allah teh wala taqrabu zina gitu ya. Dan janganlah kamu mendekati zina gitu. Ketika Allah sampaikan. Berarti kalau kita nggak boleh mendekati zina, berarti kan kita tuh nggak boleh pacaran merenan gitu ya. Karena kalau kita lihat aktivitas pacaran itu kan mendekati zina ya, berdua-duaan, berholwat gitu ya, berdua-duaan, kemudian bahkan ada yang berpegangan tangan misalkan gitu. Itu kan mendekati zina. Sedangkan kata Allah itu kita tuh nggak boleh mendekati zina misalkan kayak gitu. Kalau kita kurang yakin ya kepada Allah gitu, maka ketika kita mendengar larangan ini, kira-kira berpengaruh enggak? Kayaknya enggak ya gitu. Misalkan, cek teman kita yang ngingetin, kamu teh nggak boleh pacaran, ih haram tahu, wala taqrabu zina kata Allah teh. Allah, mah engkewe atuh mah urang, wah hirup-hirup urang, tong urus batur meureun gitu. Maneh sholat geus bener can, kabar nyuruh-nyuruh, yang menang kebogohan, mah urang weh. Nah, itu nanti biasanya kalau tidak yakin itu akan seperti itu gitu. Tapi berbeda kalau kita yakin pada Allah ya, kita percaya pada Allah gitu ya, bahwa kita tuh gak boleh mendekati zina. Kalau mendekati zina itu nanti hukumnya dosa. Kalau dosa itu nanti kita akan dimasukkan ke neraka. Neraka itu sebuah tempat yang sangat buruk, seburuk-buruknya tempat yang sangat panas, apinya berwarna hitam gitu ya, karena selama 1000 tahun dipanaskan gitu ya. Minumannya adalah air mendidih, kemudian cairan yang keluar dari farjinya para pezina gitu ya, itu salah satu minuman yang disediakan di neraka bagi para penghuni neraka gitu ya. Satu hari di sana itu sama dengan 50.000 tahun di dunia, atau ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun di dunia. Pertanyaannya, kalau misalkan kita meyakini itu ya, yakin 100% akan kebenaran hal itu, yakin kebenaran Allah, yakin akan kebenaran hari kiamat, yakin akan kebenaran hari akhirat, yakin akan keberadaan surga dan neraka, kira-kira kita mau nggak pacaran? Misalkan siapa ya, siapa saya nggak hafal, artis Korea, misalkan anggota BTS misalkan gitu ya, yang menjadi idola para remaja, para mahasiswa, gitu ya. Atau siapa sih yang ini aktor Descendants of the Sun gini kan, siapa sih itu yang istri suaminya, mantan suaminya, siapa sih, So Hen Kyo, siapa sih, siapa namanya itu, Kurang tahu. Oh bukan pencinta drakor ya Adia? Oh, bukan. Misalkan gini, ada seorang pecinta drakor ya, kemudian dia senang kepada salah satu aktornya, namanya siapa ya, Hyungbin misalkan, ini mengarang ya. Sekarang dia tuh senang banget sama Hyungbin gitu. Cakep banget gitu ya. Terus tiba-tiba si Hyungbin ini gitu, dia ngelamar dong ya kepada si penyuka si Hyungbin ini. Kira kalau misalnya gini, si penyuka Hyungbin ini dia udah tahu gitu ya, bahwasannya pacaran itu nggak boleh, dia yakin kepada Allah gitu ya. Dia tahu bahwa kalau misalkan menikah itu harus dengan muslim, tidak boleh dengan non muslim, gitu ya, karena dia udah tahu Allah melarang itu. Kira-kira ketika si Hyungbin ini ngelamar kepada dirinya, diterima nggak lamaran si Hyungbin ini? Si Hyungbin ini ceritanya dia bukan muslim dan dia nggak mau masuk Islam ya, jadi pokoknya kalau misalkan nikah sama dia ya udah terima dia apa adanya gitu. Nah kira-kira kalau misalkan si penyuka Hyungbin ini dia dilamar oleh si Hyungbin, kira-kira mau terima lamaran enggak? Kalau dia sudah paham bahwasannya ya, dia sudah yakin kepada Allah 100%, dia
paham bahwa Allah itu penciptanya dan melarang dia ya untuk menikah dengan non muslim, kira-kira dia mau nggak terima Hyung Bin? Nggak mau. Nggak mau, gitu. Pasti dia nggak mau, gitu. Dia akan berkorban, dia akan lebih rela meninggalkan Hyung Bin. Dadah Hyung Bin, kamu sih nggak mau masuk Islam, gitu ya. Dan aku tuh nggak boleh gitu menikah dengan non muslim, sekalipun kita itu cinta banget ya Allah, cinta banget, senang banget gitu ya, tapi kita akan merelakan itu ya. Karena apa? Karena kita nggak mau masuk neraka, karena Allah dan Rasul itu lebih kita cintai dibandingkan dengan manusia, karena yang akan memberikan surga neraka itu bukan si Hyung Bin ya, yang akan memberikan surga itu adalah Allah. Dan kehidupan kita yang sebenarnya itu bukan di dunia, tapi kehidupan kita yang sebenarnya ada di akhirat, kan gitu ya. Maka kalau kita sudah paham gitu ya, nanti akan berbeda dengan yang tidak paham. Nah, bisa difahami ya teman-teman ya. Maka penting untuk menjawab dari mana manusia itu berasal dari pencipta. Sebetulnya masih panjang banget. Saya masih ada berapa waktu sih Teh Adia? Mungkin sebentar lagi, Umi. Sebentar lagi, oke. Saya sudahi dulu ya terkait dengan permasalahan dasar manusia. Nanti kalau teman-teman masih penasaran untuk menjawab pertanyaan siapa pencipta kita, betulkah Allah pencipta kita, kenapa bukan yang lain gitu, kenapa bukan Yesus, kenapa bukan Hindu, kenapa bukan Dewa, Siwa, Brahmana gitu ya, seperti halnya yang diimani oleh orang-orang Hindu, kenapa Allah pencipta kita? Kalau teman-teman penasaran, ingin tahu lanjutan kajian terkait dengan permasalahan mendasar manusia, maka saya akan tawarkan kajian mingguan gitu ya, itu akan kita bahas secara tuntas. Per minggu kita ngaji, nanti yang mau daftar boleh, nanti bisa daftar lewat Putri atau lewat Teh Adia ya, kalau masih penasaran, ingin mengkaji, ingin menjawab permasalahan mendasar manusia. Insya Allah kita akan bahas di hari Selasa depan ya, kalau masih ada yang mau ikutan boleh. Oke, kita dulu ya, bersambung ya, mudah-mudahan jadi penasaran nih teman-teman gitu, pengen ikutan lagi di hari Selasa mendatang. Apa jawabannya? Siapa pencipta kita? Gitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu. Saya akan membahas terkait dengan TOR yang diberikan oleh panitia. Ini ya, pertama itu terkait dengan amalan wanita saat haid, gitu ya. Setelah saya kaji, setelah saya mendengarkan dari beberapa ustadz, kemudian saya rangkumkan, gitu ya. Saya juga pernah mendapatkan juga kajian terkait dengan hal ini, gitu ya. Hasilnya adalah begini. Nah, jadi yang namanya semua kebaikan apapun boleh dilakukan ya oleh wanita yang sedang haid, ya. Kecuali hanya sedikit saja. Pertama, memegang, membawa, membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian sholat, kita tidak boleh sholat, kita tidak boleh puasa, kita tidak boleh tawaf, dan kita tidak boleh berdiam diri di masjid. Itu larangannya. Adapun terus kalau gitu apa sih atau kalau gitu mah yang bisa kita lakukan ketika kita haid? Kita masih bisa berzikir, kita bisa sholawat, kita bisa membaca Asmaul Husna, dan sebaiknya gitu ya, kalau saya mendengarkan kajian dari Ustadz Abdul Somad atau Buya Yahya gitu ya, disarankan para wanita itu tetap bangun malam. Kalau dia terbiasa bangun malam, maka tetap bangun malam, kemudian lakukan aktivitas. Kalau lagi haid mah nggak bisa sholat tahajud, maka bisa diganti dengan zikir, misalkan seperti itu gitu ya, bangun malamnya sholatnya diganti dengan zikir. Kemudian bisa juga kita mengulang hafalan. Jadi kalau kita punya hafalan dan kita mengulang pada saat haid itu boleh. Kemudian berzikir dengan doa yang terdapat di dalam Al-Quran itu juga boleh. Misalkan kita mau tidur gitu ya, kita tidur itu berdoa dulu kan, misalkan baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi, itu kan dari Al-Quran, apakah boleh gitu ya kita membacanya? Jawabannya boleh ya. Jadi itu ya amalan yang bisa kita lakukan ketika kita sedang haid. Kemudian permasalahan yang lain terkait dengan ini ya, wanita yang menunda kodok ya, kodok hingga masuk Ramadan. Jadi misalnya ini, kita kan lagi Ramadan nih, pasti datang haid ya tiap bulan. Iya.
Terus kemudian kita teh lalai gitu ya. Kita lalai, nggak ada uzur syar'i, nggak ada alasan yang bersifat syar'i gitu ya. Kita tidak mengkodok apa? Kita tidak mengganti ya puasa yang kita pada saat haid gitu ya. Sampai kemudian tahun Ramadan berikutnya gitu ya, kita teh teka bayar gitu, misalkan 10 hari teka bayar baru, atau kalau baru ngebayar 2 hari berarti misalkan teh 8 harinya belum kebayar, itu gimana gitu ya, jatuhnya. Nah, maka jatuhnya itu jika menunda kodok sehingga masuk Ramadan berikutnya tidak ada uzur syar'i ya, seperti sakit atau menyusui atau hamil, maka jatuhnya itu dosa gitu. Kan kadang ini ya, ada dulu saya pernah mendengar tuh waktu masa kecil. Jadi misalkan teh harus double, misalkan teh ngebayarnya tahun depan, itu nggak ada keterangan seperti itu ya. Atau misalkan teh diganti fidyah, itu nggak ada keterangan seperti itu. Jadi memang harus tetap diganti dengan saum dan tidak double-nya, misalkan tahun ayat teka bayar 8 berarti tahun berikutnya tuh orang teh kudu bayar 16, tuh nggak ada keterangan yang seperti itu. Tapi nanti dia berdosa ya karena melalaikan kewajiban. Terus kapan selambat-lambatnya kita membayar qada ini? Ini ya sampai bulan Sya'ban itu masih diperbolehkan ya untuk membayar hutang saum kita. Ya. Apakah itu ada dalilnya? Itu ada dalilnya ya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, aku tidaklah mengqada sesuatu pun dari apa yang wajib atasku dari bulan Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban sehingga wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi sampai bulan Sya'ban gitu ya, batasnya ketika kita ingin membayar qada. Jadi tidak double ya teman-teman. Kadang itu teman-teman pernah juga kan ada yang mengatakan ya, jadi di double channel, misalkan orang teh ke kabayar tahun berikutnya teh, jadi tahun selanjutnya teh jadi 2 kali lipatnya, nggak seperti itu kalau yang saya dapat. Tapi kita berdosa ya ketika kita melalaikan utang saum kita. Mungkin seperti itu terkait dengan tornya mah ya. Ada yang disudahi saja, waktunya sudah habis. Enggak Teh Adia, kalau sudah habis berarti ya kita sudahi saja, maksudnya materi sudah saya sampaikan, tinggal sesi tanya jawab. Alhamdulillah, terima kasih Umi, pembacaan materinya sudah selesai. Kalau begitu sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Mangga barangkali ada yang mau bertanya, bisa lewat kolom komentar, nanti Adia bacain. Bisa juga secara langsung dibuka mikrofonnya. Mangga kepada para peserta. Saya mau izin bertanya, boleh? Mangga Umi. Ini terkait yang ini ya, apa tadi yang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sedang haid gitu kan. Saya kan punya anak gitu kan, tiap hari mereka harus belajar Al-Quran. Nah, ketika saya haid, saya memegang mushaf atau Al-Quran gitu, itu gimana hukumnya? Dan saya pernah dapat juga katanya kecuali kalau Al-Qurannya itu yang ada artinya ya, itu boleh katanya begitu. Gimana menurut Ustadzah Agu? Nuhun. Oh iya. Langsung dijawab saja mungkin ya Teh Adia ya. Ya, kalau misalkan kita mengajarkan gitu ya, mengajarkan Al-Quran, itu kalau yang saya pahami, yang pernah dapatkan dan saya juga pernah menanyakan, itu tidak apa-apa. Kita niatkan dalam rangka berzikir kepada Allah gitu ya, mengajarkan Al-Quran ini kepada anak-anak kita. Adapun terkait dengan memegang mushafnya, memang saya juga pernah bertanya juga terkait dengan hal ini ya. Nah,
Dan yang dimaksud dengan Al-Quran yang tidak boleh kita pegang itu memang Al-Quran yang semuanya Al-Quran gitu ya. Maksudnya tidak ada terjemahan apapun, tidak ada tambahan apapun ya. Nah, itu definisi mushaf Al-Quran yang tidak boleh kita pegang gitu. Adapun kalau misalkan tadi ya Al-Quran terjemah gitu ya, itu kalau yang saya pahami itu boleh kita pegang gitu karena itu tidak termasuk definisi mushaf gitu. Jadi yang nggak boleh kita pegang itu yang memang full semuanya itu Al-Quran, nggak ada tambahan doa. Kan kadang di terjemah itu kan ada tambahan doanya gitu ya, ada artinya. Seperti itu. Kalau yang pernah saya dapatkan juga, saya pun pernah menanyakan hal yang sama ya pada guru. Dan itu jawaban yang pernah saya dapatkan. Mungkin seperti itu Teh Eli. Iya, hatur nuhun. Menjawab. Sami-sami. Mangga kepada peserta yang lainnya, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Oh, di chat itu tadi ada ya. Siapa yang bertanya tuh? Assalamualaikum. Ini saya Sri Mulyati, siswa SMK Setia Bakti, perwakilan dari Rohis. Saya mau bertanya apakah boleh pas haid taraweh? Kata orang lain boleh. Apakah benar? Ya. Langsung saya jawab saja Teh Adia. Maaf ya, malah saya bacakan lah. Malah dibacakan langsung oleh saya. Nah, kan sholat tarawih itu berarti kan termasuk sholat ya. Jadi nggak boleh gitu. Kalau kita sedang haid kemudian sholat tarawih. Karena yang diharamkan atau yang dilarang ketika haid itu bukan hanya sholat wajib, termasuk juga sholat sunnah. Gitu. Tapi kalau misalkan kita mau mendengarkan ceramahnya, boleh. Gitu. Tapi paling kita tidak berdiam diri di masjid, karena nggak boleh berdiam diri di masjid. Ya. Kita misalkan duduk di pelataran, gitu ya, di terasnya yang tidak biasa digunakan untuk sholat, maka boleh untuk mendengarkan ceramahnya. Misalkan. Tapi kalau untuk sholatnya nggak boleh. Oh iya, saya ingin tambahkan juga karena saya itu ini ya ikut mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i gitu ya. Kebetulan memang karena di Indonesia itu kebanyakannya mazhab Syafi'i ya. Maka memang pendapat yang saya ambil ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i. Tapi bisa jadi kalau untuk mazhab yang lain itu bisa jadi berbeda, ya. Cuma kalau untuk sholat itu semua mazhab saya pikir ya pasti semua mazhab itu pasti tidak akan ada yang membolehkan gitu karena itu termasuk sholat. Cuman kalau untuk berdiam diri di masjid itu memang ada perbedaan ya terkait dengan membaca Al-Quran juga ada perbedaan ada yang membolehkan atau yang tidak. Tapi kalau saya sendiri mengambil pendapat, mengikuti pendapat yang tidak boleh ya, tidak boleh berdiam diri di masjid, kemudian tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh memegang Al-Quran, itu pendapat yang saya ambil. Tapi kalau ada pendapat dari mazhab lain yang berbeda silahkan gitu ya, tidak masalah. Kalau itu yang diambil, cuman harus jelas ya dalilnya seperti apa. Gitu. Kita harus mengambil dalil yang terkuat ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk tarawih nggak boleh ya. Kalau mendengarkan ceramah saat tarawih boleh. Tapi nanti tidak boleh berdiam diri di masjid, di pelataran saja, ya di teras masjid saja yang tidak biasa digunakan untuk sholat. Terjawab nggak ya Teh siapa? Teh Sri ya? Ya. Iya terjawab. Makasih Umi. Ya sama-sama. Oh ini ada ini ya pertanyaan dari Teh Putri. Silahkan dibacakan. Sebentar saya izin. Saya bacakan aja ya. Assalamualaikum, saya Putri, anggota Ashabul Jannah. Izin bertanya untuk wanita hamil dan menyusui, bagaimana ya mengganti puasanya? Apakah dikodok atau ada cara yang lain? Ya, terkait dengan perempuan hamil dan menyusui ya. Jadi kalau yang saya dapatkan itu perempuan hamil dan menyusui itu tidak ada perbedaan di antara para ulama gitu ya.
keduanya boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menanggalkan bagi musafir setengah kewajiban sholatnya dan juga kewajiban puasanya, dan bagi perempuan hamil dan menyusui kewajiban puasanya. Jadi diperbolehkan ya, semua mazhab menyampaikan bahwa ada kebolehan bagi para perempuan yang hamil dan menyusui tidak ikut berpuasa. Nah, hanya saja ulama itu berbeda pendapat ya mengenai syarat perempuan hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa Ramadan. Apakah disyaratkan mereka khawatir akan dirinya, janinnya, dan bayi yang disusuinya, atau hanya karena hamil dan menyusui. Nah, saya bacakan dulu ya ininya ya, karena saya nggak berani nih, ini pendapat dari ini saya baca ya yang sudah saya dapatkan. Nih, sebagian ulama berpendapat jika perempuan yang hamil dan menyusui khawatir akan dirinya atau anaknya, dia boleh tidak berpuasa. Ini pendapat Roji dalam mazhab Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad. Namun, sebagian ulama berpendapat perempuan yang hamil dan menyusui secara mutlak boleh tidak berpuasa, baik ada kekhawatiran atau tidak, baik khawatir akan dirinya atau anaknya. Ini pendapat Syekh Ali Roghib, gitu ya. Dan yang Roji, gitu, yang saya ambil ini dari pendapatnya Ustaz Siddiq Al-Jawi ya. Jika perempuan hamil itu khawatir akan dirinya dan perempuan menyusui khawatir akan bayi yang disusuinya, boleh mereka tidak berpuasa. Jika kekhawatiran itu tidak ada, tidak boleh tidak berpuasa. Nah gitu. Jadi kalau misalkan yang Teteh ambil juga ini ya, jika perempuan hamil itu khawatir akan dirinya dan perempuan menyusui itu khawatir akan bayi yang disusuinya, boleh mereka itu tidak berpuasa. Tapi jika kekhawatiran itu tidak ada, tidak boleh tidak berpuasa. Jadi harus berpuasa. Nah, gitu. Apa dalilnya? Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi SAW memberi rukhsah atau keringanan kepada perempuan hamil yang khawatir akan dirinya dan perempuan menyusui yang khawatir akan anaknya untuk tidak berpuasa. Ini dalilnya. Nah, kemudian bagaimana gitu ya mengkodok puasanya? Apakah perempuan hamil dan menyusui itu wajib mengkodok puasanya? Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar membolehkan mengganti puasa dengan fidyah, tidak mewajibkan kodok. Namun yang roji, maksudnya yang lebih kuat ya, yang diambil oleh Ustaz Siddiq Al-Jawi dan ini pun yang saya ikutin adalah pendapat mayoritas jumhur ulama yaitu mengkodok. Sebab pendapat Ibnu Abbas itu diragukan mengingat dalam Musannaf Abu Razak nomor 7.564 Ibnu Abbas justru berpendapat sebaliknya, yaitu wajib mengkodok dan tidak boleh membayar fidyah. Jadi untuk para perempuan yang hamil dan menyusui gitu ya, yang hamil itu khawatir akan dirinya, yang menyusui itu khawatir kepada anaknya, ya, kemudian mereka tidak berpuasa, maka mereka wajib menggantinya dengan kodok, dengan mengganti puasa, tidak dengan fidyah. Ya, tidak boleh mengganti dengan fidyah, tapi harus dengan mengkodok puasanya. Nah, gitu. Tidak bisa diganti dengan fidyah. Itu pendapat yang Teteh ambil, tapi bisa jadi berbeda gitu. Karena nanti bisa jadi ada perbedaan ya di antara para imam mazhab. Cuma kalau yang Teteh ambil itu yang apa? Yang wajib kodok ya, tidak diganti dengan fidyah gitu. Terjawab nggak Teh siapa? Teh Putri ya tadi ya? Ya, alhamdulillah Teh terjawab. Terima kasih. Ya, sami-sami. Mangga kepada para peserta, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Teteh mau menyambung pertanyaan yang barusan dari Teh Putri, boleh? Ya, jadi kan yang namanya menyusui itu kan bisa 2 tahun ya. Nah, apakah menjadi alasan syar'i gitu ketika kita misalkan di tahun itu tidak bisa mengkodoknya, jadi mengkodoknya di tahun depan saja dengan alasan karena ya masih menyusui gitu kan. Karena memang dulu juga saya pas menyusui gitu ya, saya sendiri sih tidak khawatir waktu itu, saya tetap puasa. Ternyata anak saya nggak kuat gitu, mencret waktu itu kan. Ya beberapa hari memang
saya yakinkan kalau itu gara-gara saya berpuasa, memang oh iya ternyata ketika saya tidak berpuasa anak saya baik-baik aja gitu kan, mungkin karena asupan saya kurang waktu itu kan. Nah itu gimana? Jadi kan dalam 1 tahun itu saya masih menyusui dan saya tidak bisa mengkodonya di tahun itu gitu teh. Bagaimana itu ya? Ya, itu tidak mengapa ya. Jadi itu termasuk penundaan karena ujur syar'i, yakni menyusui. Jadi boleh kita tidak mengganti di tahun itu dengan alasan menyusui. Jadi nggak mengapa. Itu tidak termasuk yang lalai dan kita dosa ya. Kalau misalkan kita tidak sempat mengkodoknya. Gitu. Jadi itu mah tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini ya materinya, Umi. Iya, Teh Adia. Terima kasih Umi telah membagi ilmunya kepada kami semua. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin ya apabila ada kesalahan. Mohon maaf juga, Umi. Sekali lagi terima kasih kepada Umi dan semua peserta yang telah hadir dalam kajian online hari ini. Saya rasa kita tutup saja acara kali ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih juga Teh Agu atas ilmunya. Ya, sami-sami. Assalamualaikum. Saya Liv ya. Mohon Umi mangga.